Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS, sesuai dengan permintaan dari Pak Salomo ya. Pak Salomo ini kebetulan di kota Samarinda ya. Begini saudara-saudara, tapi saya akan membuat judul yang saudara tahu di medsos tidak boleh menyebut nama orang ya. Tidak boleh ya. Pak Salomo di Samarinda ini menceritakan tentang sebuah fenomena gitu. Namanya tukang sihir jalanan. Saudara-saudara, judul kita adalah Simon tukang sihir jalanan. Kebetulan Pak Salomo tinggal di Samarinda. Jadi judul khotbah kita, judul pembahasan kita, Simon tukang sihir jalanan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Kisah Para Rasul pasal 8 dari ayat 8 sampai dengan ayat 9 lah ya, ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 11. Di situ ditulis ada tukang sihir namanya Simon. Pak, ini di Samaria, Pak ya. Di Kisah pasal 8 ini Samaria, bukan di Samarinda Pak ya. Samaria bukan Samarinda. Kok mirip ya. Ini ada tukang sihir namanya Simon di Samaria, bukan di Samarinda Pak. Kalau Bapak kan Samarinda. Luar biasa Alkitab itu ya. Ada tukang sihir jalanan namanya Simon di Samaria, menakjubkan rakyat Samaria. Orang-orang disesatkan, besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah. Allahnya huruf besar loh, A-nya ya. Yang terkenal yaitu kuasa besar. Ya, karena namanya disesatkan, orang itu disesatkan berpikir seolah-olah Simon tukang sihir ini memakai kuasa Allah, kuasa besar itu. Simon tukang sihir, Simon Samaria, bukan Simon Samarinda. Ini sudah lama menakjubkan mereka oleh kekuatan sihirnya. Lalu endingnya di ayat 13, Simon ini akhirnya percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada. Jadi baptisan itu dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada. Ya, baik. Jadi mari kita terapkan Pak Simon tukang sihir Samaria. Mungkin di tempat Bapak di Samarinda. Ya, mungkin ada yang mirip-mirip Simon tukang sihir Samaria. Simon tukang sihir Samaria versus mungkin ada yang mirip Simon tukang sihir tapi di Samarinda. Mungkin. Ini Pendeta HTD ini pinter ini caranya nih ya. Kita cek Pak. Jadi tukang sihir itu nyembah Yesus apa tidak? Tidak Pak, itu sudah diteliti ya. Tukang sihir ini memang menyembah Bapa. Nah, ya, lalu dia menyesatkan Pak, menyesatkan semua orang seolah-olah dia itu memiliki kuasa besar, ya, kuasa besar persis mirip dengan di Samaria, ya. Kemudian yang jelas menolak Yesus Allah, ya, karena sudah diteliti dia menyembah Bapa dan menolak Yesus Allah, memiliki kuasa besar betul. Kok bisa ya Pak? Sebab Lukas 11 ayat 19, kesembuhan mujizat itu ada dua sumber. Yang satu dari Beelzebul, satu lagi dari Allah. Yesus bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Tetapi Simon mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kuasa iblis. Bisa Pak bikin mujizat, bisa. Iblis bisa bikin mujizat. Bapak jangan terpaku, jangan terheran-heran dengan sihirnya Simon di Samaria. Mungkin ditiru juga, mirip-mirip di Samarinda. Cek dulu Pak, ini Simon nyembah siapa? Nyembah Bapa.
Ya, zaman Nuh kok nyembah Bapa berarti tidak nyembah Yesus Allah. Tidak, itu pasti bukan kuasa Allah. Sebab Allah zaman Nuh, Allah sekarang itu Yesus. Wahyu 21 ayat 7. Yesus berkata, aku ini Allahnya. Kemudian melakukan sihir seperti Simon yang ada di Samaria, ya. Kemudian teriak-teriak Yesus Tuhan enggak, Pak? Oh iya, Pak, tiap hari. Yesus Tuhan, in the name of Jesus, be healed. Yesus Tuhan, teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi tidak pernah mengakui Yesus Allah. Itu ciri-ciri yang namanya tukang sihir. Makanya disebut memiliki kuasa besar, kuasa Allah. Karena nipu teriak-teriak, hari ini teriak-teriak dia Yesus Tuhan. Tapi ditanya, kamu percaya Yesus Allah enggak? Enggak, sejak kapan? Tuhan kok bukan Allah? Ini persis dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Simon ini teriak-teriak, Yesus Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang sakit, aku bernubuat, aku mengadakan banyak mujizat di jalan-jalan di kota Samarinda. Dulu Simon juga di kota Samaria versus Samarinda. Kok kebetulan kok Simon ya Pak ya namanya Pak ya? Ya Alkitab itu memang luar biasa. Iblis itu memakai seperti itu. Dulu aja ada penyesat, ada tukang sihir namanya Simon di Samaria. Ya. Samaria versus Samarinda. ya. Ya itu kuasa iblis, saudara-saudara. Iblis bisa bikin mujizat nggak Pak? Bisa, ya toh. Oh bisa banget saudara. Bahkan saudara kalau mau mujizat, mau itu sembahlah iblis, ya toh. Gampang kok Pak, cek dulu pendetanya yang ngaku pendeta, cek dulu dia nyembah Yesus enggak Pak, udah valid, sudah diuji dia nyembah Bapa, berarti segala kuasa itu berasal dari iblis. Dijamin, karena ayat Alkitab Lukas 11 ayat 19 dan 20. Yesus bilang, aku mengusir dengan kuasa Allah, berarti kalau aku pakai kuasa Beelzebul terus kamu pakai apa? Itu kan Yesus pengen ngomong, berarti kamu mengusir pakai Beelzebul. Di luar Kristen buktinya juga bisa membuat kesembuhan Pak. Ya, Pak Salomo di kota Samarinda, non Kristen itu bisa membuat kesembuhan, bisa membuat mujizat. Nggak usah nyebut-nyebut Yesus, nggak usah. Tetapi orang Kristen sejati penyembah Yesus juga bisa membuat mujizat. Nih yang ngomong nih Pak, tapi nggak pamer. Beda dengan mereka yang ngaku-ngaku teriak-teriak Yesus Tuhan, kerjaannya pamer di jalan-jalan. Ini kagak pernah pamer Pak. HTD-nya doain orang, tidak pernah pamer. Bedanya di situ. Ini Yesus, saya penyembah Yesus Allah yang benar. Sementara Simon Samaria, ya mungkin juga ada di Samarinda, tidak nyembah Yesus Allah, tapi dia teriak-teriak dalam nama Yesus. Iblis yang kamu sembah, Yesus bilang, aku nggak kenal kamu, Simon. Nanti Anda akan dihakimi loh. Tuhan, bukankah aku bernubuat dengan namamu? Bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Ya, Simon. Ya. Simon Samaria. Ya. Mungkin juga ada penirunya di tempat Pak Salomo di Samarinda. Kamu teriak-teriak nanti, Yesus Tuhan, bukankah kemarin aku menyembuhkan orang sakit, bernubuat, aku numpang tangan sembuh di sana, aku bawa-bawa nama Yesus. Lalu Yesus bilang, sorry aku nggak kenal kamu. Itu Yesus siapa? Yesus Tuhan. Lah Allahmu siapa? Kalau Allah kami tetap Bapa, iblis jadi bapamu. Makanya kesembuhanmu dari iblis. Pasti itu. Pak Salomo, ya, banyak penyesat, banyak tukang sihir di jalan-jalan. Pak, cirinya gampang, dia tidak nyembah Yesus. Kedua, dia pamer Pak, sebab Yesus nggak pernah pamer. Yesus tidak mau pamer, ya. Ini orang-orang ini pamer begini sudah pasti dari iblis. Silahkan Pak di-compare, dibandingkan dengan orang-orang yang mohon maaf tidak pernah nyebut Yesus. Di luar Kristen banyak Pak yang lebih hebat dari tukang sihir Simon. Banyak Pak yang dibacok saja tidak mempan. Banyak ya, lebih dahsyat, lebih hebat daripada Simon yang teriak-teriak in the name of Jesus, dalam nama Yesus, tapi yang disembah bukan Yesus. Waras enggak itu Pak? Katanya aku membuat kesembuhan dalam nama Yesus.
Ya toh? Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa, tapi dia sendiri nggak nyembah Yesus. Waras enggak, Pak? Nggak waras, Pak. Nah, berarti dari kuasa apa? Iblis, Beelzebul. Baca Lukas 11 ayat 19. Clear, Pak. Ada Simon di Samaria. Mungkin di tempat lain, di kota-kota lain termasuk Samarinda. Ada Simon tukang sihir jalanan. Waspada, cek saja. Itu Simon nyembah Yesus apa tidak? Tidak, Pak. Berarti kuasanya dari iblis. Pamer apa tidak? Pamer, Pak. Sudah pasti lebih meneguhkan itu dari iblis. Sebab kesembuhan ada dua sumber, mujizat ada dua sumber, usir setan, kesembuhan, mujizat, ya apa itu ada dua sumber ya. Sekarang masyarakat disesatkan seolah-olah percaya bahwa ini Simon ini punya kuasa besar dari Allah. Dulu di Samaria juga begitu. Masyarakat itu terpesona dengan Simon, namanya Simon Samaria, bukan Samarinda. Jadi judulnya apa? Simon Samaria versus Samarinda. Udah gitu aja. Kebetulan kok sama ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Jangan mau disesatkan tukang sihir seperti ini. Ayo kembali ke Alkitab supaya Anda tidak mudah digoncang. Lihat sesuatu fenomena itu nggak mudah digoncang. Ada tukang sihir, Anda gampang ditipu. Tiba-tiba ada gambar mirip Yesus di dalam, namanya lumut, namanya apa, mirip, dimirip-miripin jadi mirip Yesus ya. Terus Anda terpesona, Anda sembah-sembah itu ada lumut mirip Yesus di tembok. Ya toh. Ya. Ya kayak gitu. Anda yang mudah diombang-ambingkan seperti itu, tandanya bahwa Anda tidak kuat imannya. Ayo kembali ke Alkitab, bisa ngerti ini mana yang dari iblis, mana yang dari Allah. Gampang banget, Pak. Ikut sekolah Alkitab. Makanya Pak Salomo di Samarinda ya. Judulnya adalah Simon Samaria versus Simon Samarinda. Ya, dalam tanda petik ya. Itu kan banyak Simon lain di kota-kota lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.